Halo semua, terima kasih karena sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Kali ini saya akan merangkum sebuah film Cina yang berjudul Infernal Storm. Film ini mengisahkan seorang mata-mata polisi yang terjerumus ke dalam kelompok mafia. Tanpa banyak bacot, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Asan yang sedang pijat plus-plus. Dia mendapat telepon dari teman atau juga bisa disebut sebagai musuh yang bernama Kongku. Di sini kita dapat mengetahui kalau akan ada pemilihan bos mafia yang baru antara Asan dan Kongku. Tiba-tiba anak buah dari Kongku yang berjumlah banyak dan bersenjata memasuki tempat Asan yang lagi pijat. Namun Asan tidak ada di sana dan sudah ada di luar ruangan. Kemudian Asan bersama kedua anak buahnya yang bernama Hezai dan Bobo bertarung melawan anak buah Kongku. Scene berlanjut di distrik kriminal Kowloon Barat. Chen Wei, seorang inspektur senior unit kriminal, sedang memimpin polisi lainnya membahas tentang kelompok mafia yang bernama HCG. Bos HCG yang bernama Laba baru saja terbunuh. Itulah alasan antara Asan dan Kongku berebut menjadi bos. Namun sebelum memilih bos baru, terdapat bos di belakang layar mereka yang bernama Tuan Jin dan sosoknya masih menjadi misteri. Sementara itu, Kongku dan yang lainnya sedang menunggu Asan untuk melakukan pemilihan. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Asan datang. Terjadilah adu mulut antara Asan dan Kongku, sehingga mereka ingin bertengkar. Tapi cekcok mereka dihentikan oleh Paman Li. Paman Li menyampaikan pesan dari Tuan Jin bahwa Tuan Jin ingin dia sendiri yang memilih bos baru. Dan rupanya kematian Laba adalah ulah dari sopirnya yang ternyata adalah seorang mata-mata polisi. Oleh karena itu mereka mengirim ke Chen Wei sebuah kotak yang di dalamnya terdapat mata-mata tadi dengan kondisi sekarat dan terdapat bom di tubuhnya. Polisi yang berada di situ panik dan ternyata itu bukanlah bom. Kemudian Asan dan Kongku bersiap-siap untuk bertransaksi. Sebelumnya Paman Li memberitahu kalau Tuan Jin akan datang dan memilih salah satu dari mereka berdua. Selagi bergegas pergi, Asan mengeluarkan permen karet dari mulutnya dan ia menginjaknya. Saat bertransaksi narkoba, pembeli tidak ingin bertransaksi kalau Tuan Jin tidak ada. Untung saja Tuan Jin muncul di sebuah kapal rusak. Namun tiba-tiba polisi yang dipimpin oleh Chen Wei datang dan ia berhasil menembak Tuan Jin. Dan terjadilah baku tembak antara polisi dan para mafia. Asan bersama anak buahnya berhasil melarikan diri. Dan ternyata di dalam permen karet yang dipijak Asan tadi terdapat sebuah pelacak. Tiba-tiba Kongku datang dan menawarkan bantuan untuk mereka berdua. Kemudian mereka bergegas kembali ke markas. Sementara para polisi mereka tak dapat menemukan uang dan narkobanya. Namun mereka berhasil membunuh Tuan Jin. Setiba di markas mereka berkumpul. Asan menceritakan apa yang telah terjadi kepada Paman Li. Dan ternyata Tuan Jin masih hidup. Ia sengaja melakukan transaksi itu supaya dia tahu siapa mata-mata antara Asan dan Kongku. Kemudian mereka berdua digeledah, tapi chip pelacak yang ada di sepatu Asan sudah tidak ada. Ternyata pada saat di mobil Kongku, Asan memasukkan chip pelacak itu di saku jaketnya dan membuangnya. Tiba-tiba anak buah Kongku datang dengan jaket yang telah dibuang oleh Asan tadi. Dan mereka semua mengetahui di jaket Asan terdapat sebuah chip pelacak. Namun Asan membela diri dengan mengatakan kalau bisa saja anak buah Kongku yang memasukkan chip pelacak itu. Dan lagi-lagi terjadi baku hantam antara anak buah Kongku dan anak buah Asan.
Di tempat lain, ketua investigator yang bernama Eva mendatangi Chen Wei karena dia mencurigai Chen Wei melanggar undang-undang pencegahan suap. Sementara itu, Hasan menyuruh anak buahnya untuk bersembunyi dahulu dan ia berusaha menghubungi Chen Wei. Namun temannya Chen Wei ditangkap oleh ICAC. Dan tiba-tiba Kongku datang bersama anak buahnya untuk menghajar Hasan. Meskipun Hasan sendiri ia bisa mengimbangi, dan ketika dia ingin kabur, tiba-tiba datang seorang wanita yang memberikan tumpangan kepada Hasan. Kini Chen Wei sedang diinterogasi oleh Eva. Eva menemukan laporan bahwa Chen Wei menerima uang 5 juta dolar Hong Kong dari akun bodong yang bisa menjadi sebuah bukti. Chen Wei mengatakan kalau ia tidak tahu uang itu, dan kalau melakukan pembelaan, dia juga bisa menjadi seorang korban. Di sisi lain, dia berada di tempat wanita yang membantunya tadi. Ternyata wanita itu adalah mantan pacar Hasan yang bernama Wen Wen, yang juga anggota dari HCG. Wen Wen berniat membantu Hasan untuk berbicara dengan Paman Li atas masalahnya. Namun Hasan malah marah-marah dan membanting mie yang telah dibuat oleh Wen Wen. Karena Hasan tidak ingin kalau Wen Wen ikut campur. Kemudian ia mengingat masa lalunya, ketika Wen Wen memergokinya dengan wanita lain. Wen Wen marah-marah, tapi Hasan malah membela pelakor itu. Ketika pergi, ternyata Hasan tidak menyukai pelakor itu. Keesokan harinya, Chen Wei mendatangi Hasan. Chen Wei mencurigai terdapat seorang mata-mata di kepolisian, dan ternyata ia sendiri yang meminta ICAC untuk memeriksanya, supaya membantunya memeriksa mata-mata di kepolisian. Chen Wei akan mengembalikan Hasan di kepolisian setelah menyelesaikan kasus ini, tapi Hasan malah menjadi emosi. Hasan adalah seorang lulusan dari Akademi Kepolisian yang hanya menjadi polisi beberapa minggu saja. Namun masuk ke dalam dunia mafia sudah 20 tahun lebih, dan ternyata yang memintanya untuk menjadi mata-mata adalah Chen Wei. Sementara itu, Kongku berhasil menangkap anak buah Hasan dan menyiksanya. Tiba-tiba Hasan datang dengan membawa granat. Dia ingin menyelamatkan Heizai dan ingin berbicara dengan Paman Li. Dalam pembicaraan mereka, kita tahu kalau Tuan Jin ingin membunuh Hasan. Tapi Hasan meminta waktu kalau besok ia akan menangkap mata-mata itu. Singkat cerita, esok pun tiba. Hasan membawa Paman Li ke sebuah tempat yang terdapat Bobo di sana dengan tangan terikat. Hasan menjelaskan bahwa Bobo adalah mata-mata yang memasukkan chip pelacak ke jaketnya, serta Bobolah yang telah mengambil narkoba milik Tuan Jin pada waktu itu. Ketika Kongku datang mencari Bobo untuk meminta narkoba yang dibawa Bobo, dia dikagetkan dengan kehadiran Paman Li dan yang lainnya telah berada di sana. Setelah tawar-menawar dan berdebat, mereka pun baku hantam. Pertarungan ini dimenangkan oleh Hasan dan Kongku tewas ditusuk oleh Heizai. Setelah itu Hasan mengeksekusi Bobo dengan cara menembaknya, sehingga Bobo jatuh dari atas gedung. Ternyata sebelumnya Bobo dihajar oleh Hasan karena Hasan mengetahui kalau Bobo telah mencuri narkoba milik Tuan Jin. Oleh karena itu Hasan menyuruhnya untuk menawarkan narkoba itu kepada Kongku. Dan Hasan merencanakan semua ini untuk menyingkirkan Kongku. Dan sesudah terjatuh di laut, Bobo diselamatkan oleh Chen Wei dan yang lainnya. Setelah itu Paman Li membawa Hasan ke rumah Tuan Jin dan memperkenalkannya, dan kini Tuan Jin menetapkan Hasan menjadi bos. Kemudian Tuan Jin menyuruh Hasan untuk berkeliling rumahnya karena ia ingin berbicara dengan Paman Li. Di sebuah kolam renang, Hasan bertemu dengan seorang gadis yang bernama Peggy. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba Tuan Jin dan Paman Li datang. Ternyata Peggy adalah anak dari Tuan Jin. Beberapa waktu kemudian, Hasan bertemu dengan Chen Wei, dan Chen Wei mengatakan kepada Hasan siapa rupanya Tuan Jin itu. Namun Hasan tidak mau memberitahu dengan alasan hanya dia dan Paman Li yang mengetahuinya, dan bisa berbahaya kalau orang lain sampai tahu. Dan Hasan meminta kepada Chen Wei untuk menjaga jarak dengannya, karena sekarang ia sudah menjadi bos, dan pastinya akan dikawal oleh banyak anak buahnya. Setelah itu Hasan berdoa dan bersyukur karena sudah menjadi bos. Sedangkan polisi sudah mengetahui kalau Hasan sudah menjadi bos mafia. Kemudian Hasan dan anak buahnya mendatangi sebuah tempat hiburan untuk bersenang-senang karena Hasan sudah menjadi bos dan Tuan Jin memberikan ia hadiah atas keberhasilannya itu.
Kemudian beberapa hari ke depan Hasan melakukan banyak transaksi. Berlanjut di kantor kepolisian, Dick Wong, seorang ketua inspektur unit kriminal, mendatangi Chen Wei untuk memberitahukan bahwa akan ada bisnis baru dan Tuan Jin kemungkinan akan hadir. Setelah itu, Wen Wen dan anak buahnya sedang belanja, dan ketika ia sedang memasuki kamar ganti, ternyata Chen Wei sudah ada di situ. Dan di sini terbukti bahwa Wen Wen adalah seorang mata-mata kepolisian, dan ia memberitahu kalau akan ada transaksi besar-besaran dari Thailand. Alasan Chen Wei mendatangi Wen Wen karena mata-mata yang lainnya telah hilang. Setelah itu, Hasan, Tuan Jin, dan Paman Li akan berangkat untuk bertransaksi, dan para polisi juga bersiap-siap untuk menggerebek. Sesampainya di sana, pembeli yang bernama Taylor menyerahkan uangnya. Namun Tuan Jin tidak membawa narkobanya dan meminta untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Sedangkan para polisi tiba di sana dan bersiap untuk menyergap. Namun mereka terkena jebakan dan ledakan. Sementara itu mereka pindah ke rumah Tuan Jin. Karena narkobanya tidak ada, Taylor marah-marah dan Hasan menahannya. Dan akhirnya Taylor yang asli keluar dan menanyakan keberadaan Tuan Jin. Di situ Hasan kebingungan dan ternyata Tuan Jin yang sebenarnya adalah Paman Li. Kemudian Tuan Jin memperkenalkan Hasan kepada Taylor dengan mengatakan kalau Hasan akan menjadi pemimpin selanjutnya menggantikan Tuan Jin. Kemudian Hasan berbicara empat mata dengan Tuan Jin. Hasan masih tak menyangka kalau Tuan Jin adalah Paman Li, dan Hasan memberitahu identitas aslinya kalau ia adalah seorang polisi. Dan ternyata Tuan Jin sudah mengetahuinya dan tak mempermasalahkan soal itu. Tuan Jin percaya kepada Hasan karena Hasan sudah dianggap seperti saudara sendiri. Beberapa waktu kemudian saat Hasan sedang memparkirkan mobilnya, tiba-tiba Chen Wei datang dan memecahkan kaca mobil Hasan karena 6 rekan polisinya masuk ICU, dan menyalahkan Hasan karena tidak memberitahunya soal jebakan itu. Kemudian Hasan memberikan sebuah dokumen kalau Dick Wong adalah seorang mata-mata yang ada di kepolisian. Dan juga Paman Li adalah Tuan Jin yang sebenarnya. Dan Hasan memberitahukan lokasi transaksi selanjutnya kepada Chen Wei. Karena sudah dapat barang bukti yang kuat, Dick Wong pun berhasil ditangkap. Sementara itu Chen Wei dan yang lainnya berhasil menggagalkan sebuah transaksi berkat informasi dari Hasan. Kemudian Hasan bertemu dengan Wen Wen. Wen Wen meminta kepada Hasan untuk menghentikan semua ini karena ia khawatir kalau Hasan akan salah jalan. Tak lama kemudian Peggy datang dan Hasan memperkenalkan kepada Wen Wen kalau Peggy adalah pacarnya. Beberapa waktu kemudian Hasan menyelinap masuk ke sebuah ruangan untuk mencari sesuatu dan akhirnya ia menemukannya. Setelah keluar, Tuan Jin memanggilnya untuk memberitahu bahwa ia telah berhasil menangkap seorang mata-mata. Dan ternyata yang Tuan Jin tangkap adalah Wen Wen. Hasan terkejut karena sebelumnya ia tidak tahu kalau Wen Wen adalah seorang mata-mata. Ketika Tuan Jin ingin membunuhnya, Hasan meminta pistolnya agar dia saja yang membunuh Wen Wen. Tapi dia malah mengarahkan pistol itu kepada Tuan Jin, serta ia meminta agar Wen Wen dilepaskan. Tiba-tiba Tuan He datang dan memberitahu kalau uang kas mereka hilang. Dan dia menembak Wen Wen yang ingin kabur. Lalu terjadilah baku tembak antara mereka. Dan akhirnya Hasan berhasil membawa Wen Wen kabur. Dalam keadaan sekarat, Wen Wen bertanya kepada Hasan bahwa apakah mereka dulu putus karena Hasan tidak mau menyusahkan Wen Wen. Ia mengetahui kalau selama 10 tahun ini bahwa Hasan tidak punya wanita lain, dan ia masih menempati hatinya Hasan. Tiba-tiba Wen Wen tidak berbicara lagi. Oleh karena itu, Hasan menepikan mobilnya dan memeriksa Wen Wen. Sebelum Wen Wen meninggal, ia memberitahukan kepada Hasan bahwa ia memiliki seorang anak perempuan dari Hasan, dan putrinya bernama Liu Ziqing. Di saat Hasan bersedih, Chen Wei datang dan ia melihat Wen Wen yang sudah tewas. Kemudian Hasan marah kepada Chen Wei karena Chen Wei tidak memberitahu kalau Wen Wen adalah seorang mata-mata. Lalu ia menunjukkan bukti kriminal dari Tuan Jin yang berhasil ia dapatkan. Tiba-tiba Tuan Jin menelpon kalau kini ia sedang bersama Liu Ziqing. Tuan Jin meminta Hasan datang dan membawa datanya, dan mengatakan jangan menelpon polisi kalau anaknya ingin selamat. Lalu Hasan bergegas pergi ke tempat Tuan Jin berada. Setibanya di sana, Tuan Jin memberitahu kalau anaknya berada di dalam salah satu tong di sana.
Tuan Jin akan menjatuhkan satu persatu tong itu dalam kurun waktu 1 menit. Kalau Hasan berhasil naik ke atas kapal, Tuan Jin akan berhenti menjatuhkan tong itu. Dengan perjuangannya yang sangat luar biasa, Hasan pun berhasil tiba di atas kapal. Hasan memohon kepada Tuan Jin untuk melepaskan dia dan putrinya. Tuan Jin meminta Hasan untuk menembak kaki kirinya. Hasan pun melakukannya, tapi Tuan Jin menjatuhkan tong terakhir, dan ternyata Liu Ziqing tidak ada di dalam tong. Ia berada di pelukan Tuan Jin. Kemudian Tuan Jin mencampakkannya dari atas kapal. Untung saja Chen Wei dan yang lainnya berhasil menyelamatkannya. Kemudian Tuan Jin menembaki Hasan, dan di situ juga Tuan Jin ditembaki oleh para polisi hingga tewas. Akhir yang sangat disayangkan, Hasan memberikan pesan terakhirnya kepada Chen Wei untuk menjaga anaknya. Lalu Hasan pun tewas dan film pun selesai. Nah, seperti inilah cerita film di video kali ini. Semoga kalian terhibur, dan jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar saya lebih semangat untuk mengupload video selanjutnya.